Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sejarah kebudayaan Islam kali ini kita akan membahas tentang tajdid, yaitu artinya pembaharuan. Nah, kita akan membahas tentang pembaharuan yang ada dalam Islam. Yang sebelumnya kita telah membahas materi tentang kemunduran umat Islam. Adapun latar belakang terjadinya pembaharuan, di masa pembaharuan atau disebut juga masa modern bagi dunia Islam itu dimulai dari tahun 1800 Masehi hingga sekarang atau 18 abad. Sedangkan pada masa 17 abad Islam telah mengalami masa kemunduran. Masa pembaharuan ini ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan dorongan untuk maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian menjelang masa awal pembaruan, umat Islam di berbagai negara banyak menyimpang dari ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Adapun penyimpangan tersebut antara lain yang pertama, ajaran Islam tentang ketauhidan telah tercampur dengan kemaksiatan. Dan yang kedua, adanya kelompok umat Islam yang selama hidup di dunia hanya mementingkan urusan dunia dan meninggalkan akhirat. Dan yang ketiga, banyak umat Islam yang menganut faham fatalisme atau jumud. Itulah beberapa latar yang membelakangi terjadinya pembaharuan Islam. Adapun pengertian tentang pembaharuan Islam, jadi pembaharuan Islam itu adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, dengan berpedoman pada ajaran Islam yang murni, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaharuan Islam sendiri disebut sebagai tajdid. Secara harfiah, tajdid berarti pembaharuan dan pelakunya atau orang yang melakukan pembaharuan disebut mujaddid. Istilah tajdid memiliki arti lain yang lebih luas, diantaranya reformasi, purifikasi, dan modernisasi. Istilah yang beragam itu mengidentifikasikan bahwa terdapat variasi baik pada aspek metodologi, doktrin maupun solusi dalam gerakan tajdid yang muncul di dunia Islam. Segala bentuk pembaharuan harus didasarkan pada pedoman ajaran Islam yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, serta dilengkapi dengan ijma dan qiyas. Islam telah memiliki tradisi pembaharuan sejak awal sejarahnya. Hal ini dikarenakan ketika menemukan masalah baru, kaum muslimin segera memberi jawaban yang didasarkan pada doktrin dasar kitab dan sunnah, disertai qiyas dan ijma para ulama. Mujaddid tidak membawa agama baru, mereka hanya memperbaharui apa yang sudah maklum dalam agama, yang buruk diperbaiki dan yang baik dipertahankan. Adapun hadis tentang mujaddid terdapat dalam Sunan Abu Daud yang berbunyi, Innallaha yab'atsu lihadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin may yujaddidu laha dinaha. Jadi sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini pada setiap penghujung 100 tahun seseorang yang memperbarui agamanya. Hadis riwayat Abu Daud. Faktor pendorong pembaharuan Islam. Jadi ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pembaharuan Islam. Jadi gerakan pembaharuan ini mulai populer sejak abad ke-18, tepatnya setelah munculnya gerakan pembaharuan di Mesir sebagai persinggungan dan intelektual antara Islam dengan dunia barat. Adapun hal-hal yang mendorong lahirnya gerakan pembaharuan dan modernisasi Islam antara lain, yang pertama, adanya sifat jumud yang telah membuat umat Islam berhenti berpikir dan berusaha. Jadi jumud itu sifat stagnan, tetap, tertutup, gak mau menerima pendapat orang lain, tidak mau berubah dan tidak mau menerima hal-hal yang baru. Yang kedua, persatuan di kalangan umat Islam terpecah belah sehingga menyebabkan mudahnya umat Islam dapat dikalahkan oleh bangsa lain. Yang ketiga, hasil adanya kontak yang terjadi antara dunia Islam dan Barat, yaitu tentang perkembangan intelektual atau perkembangan modernisasi, yang dimana pada saat itu bangsa Barat itu lebih unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu ada juga faktor-faktor yang menyebabkan Islam berkembang kembali pada masa modern ini. Yang pertama, mereka ingin giat mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Jadi kenapa Islam mengalami perkembangan?
pada masa modern ini karena mereka ingin mempelajari atau untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, gak hanya ilmu agama saja. Kemudian yang kedua, mereka menyadari bahwa menyebarluaskan ajaran Islam adalah merupakan jihad fi sabilillah yang diniati dengan ibadah. Yang ketiga, keterbukaan umat Islam dalam menerima unsur-unsur budaya barat dan peradaban di luar agama Islam. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi yang meliputi bidang industri, jasa, pertanian, dan perdagangan harus dikembangkan. Nah, itu tadi materi tentang pembaharuan Islam. Semoga bisa bermanfaat dan kita lanjutin materi berikutnya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.